Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video kali ini, kami akan berbagi video bagaimana membuat RPP atau modul ajar yang terintegrasikan dengan aktivitas interaktif. Sebelum melanjutkan videonya, mohon bantu channel ini agar dapat berkembang dan membantu Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan tugas-tugas kinerjanya. Klik subscribe, like, komen dan share ya. Aktivitas interaktif merupakan indikator kualitas pembelajaran yang termasuk dalam kategori metode pembelajaran. Di dalam fokus perilaku guru dalam melakukan aktivitas interaktif adalah upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Ada 3 fokus perilaku aktivitas pembelajaran. Pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis dan inklusif. Fokus perilaku aktivitas interaktif yang pertama. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Pertama, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pada saat guru menjelaskan tujuan pembelajaran, diikuti dengan motivasi agar anak aktif saat proses pembelajaran berlangsung, misalkan, kalian telah memahami tujuan pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian bisa semangat dan berperan aktif saat pembelajaran berlangsung. Nanti akan ada diskusi kelompok dan kalian masing-masing anggota memiliki peran dan tugasnya. Kedua, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Saat membentuk kelompok untuk tugas atau proyek, guru memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki peran yang jelas dan relevan. Guru mungkin memberikan tugas spesifik kepada setiap anggota kelompok berdasarkan keahlian atau minat mereka, sehingga semua anggota kelompok merasa terlibat dan berkontribusi. Ketiga, guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Jika ada peserta didik yang cenderung pasif dalam proses pembelajaran kelompok, guru memberikan dukungan tambahan dan kesempatan untuk berperan. Guru mungkin mengadakan pertemuan individu dengan peserta didik tersebut untuk mendengarkan perspektif mereka, memberikan dorongan, atau memberikan peran yang lebih sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Berikut merupakan contoh RPP-nya. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ini adalah RPP mata pelajaran informatika. Dengan menggunakan model problem-based learning. Bapak Ibu mari kita ingat kembali sintak PBL. Sintak model problem-based learning menurut Arens, 2012, sebagai berikut. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di dalam kegiatan pendahuluan, saat guru memberikan apresiasi dan motivasi, guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa agar berperan aktif dalam proses pembelajaran. Di dalam sintak PBL yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, guru membentuk kelompok dan memberikan LKPD. Saat membagikan LKPD, guru menjelaskan kegiatan yang ada di LKPD dan menerangkan tugas masing-masing anggota kelompoknya. Jika ada siswa dirasa kurang aktif dalam perannya di dalam kelompok, maka guru dapat mengadakan pertemuan individu dengan peserta didik tersebut untuk mendengarkan perspektif mereka, memberikan dorongan, atau memberikan peran yang lebih sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Fokus perilaku aktivitas interaktif yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Pertama, guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Contoh, bagaimana menurut kalian teknologi telah memengaruhi cara kita berkomunikasi? Berikan contoh konkret dari pengalaman kalian sendiri atau dari kehidupan sehari-hari. Dengan pertanyaan ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir secara kritis tentang dampak teknologi terhadap komunikasi, serta memicu diskusi di antara mereka untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Kedua, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya.
Bagaimana konsep hukum kekekalan energi yang telah kita pelajari sebelumnya terkait dengan konsep kerja dalam sistem energi alternatif? Dengan pertanyaan ini, guru membantu peserta didik untuk membuat hubungan antara konsep baru yang dipelajari dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga membantu memperkuat pemahaman mereka tentang materi. Ketiga, guru mengajukan pertanyaan yang meminta peserta didik membandingkan dua konsep yang berbeda. Apa perbedaan utama antara demokrasi representatif dan demokrasi langsung? Mana yang menurut kalian lebih efektif dalam mewujudkan partisipasi warga? Dengan pertanyaan ini, guru mendorong peserta didik untuk membandingkan dan menganalisis dua konsep yang berbeda, serta membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kedua konsep tersebut. Di dalam RPP ini, perilaku guru dalam mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis contohnya. Guru menjelaskan perangkat keras komputer dan fungsinya sebagai alat input, alat proses, alat output dan alat penyimpanan data. Setelah menjelaskan materi, guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Guru menayangkan video perangkat keras komputer. Setelah menayangkan video, guru mengajukan pertanyaan yang meminta peserta didik membandingkan dua konsep yang berbeda yang ada pada video. Di awal pembelajaran guru juga dapat bertanya pada siswa tentang materi sebelumnya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang akan dipelajari dengan konsep sebelumnya. Fokus perilaku yang ketiga pada aktivitas interaksi adalah guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis dan inklusif. Pertama, guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Guru memulai diskusi dengan membuka ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa takut akan penilaian. Guru mungkin berkata, hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Saya ingin mendengar pendapat kalian secara terbuka. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran dan ide kalian. Kedua, guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Guru mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta didik untuk berpikir secara mendalam dan memicu diskusi kelompok. Misalnya, apa pendapat kalian tentang masalah ini? Bagaimana kalian melihat solusi yang mungkin? Ketiga, guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Guru berjalan di antara kelompok-kelompok peserta didik untuk memberikan bimbingan, menjawab pertanyaan, dan memberikan arahan saat mereka berdiskusi. Guru mungkin memberikan dorongan dengan mengatakan, teruslah berdiskusi, saya akan ada di sekitar untuk membantu jika diperlukan. Di dalam contoh RPP ini dengan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Pada sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah siswa mengumpulkan data, kelompok diminta untuk menyajikan hasil atau presentasi di depan kelas. Guru dapat memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Dan guru dapat mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Di dalam sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan baik individu maupun kelompok. Guru memantau kegiatan peserta didik pada LKPD, sekaligus menilai sikap, dan membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugasnya. Guru sangat berperan untuk meningkatkan minat belajar siswanya. Ada kalanya metode pembelajaran lebih menyesuaikan dengan kondisi siswa pada lingkungan kelas. Salah satu penerapannya yaitu menciptakan pembelajaran interaktif. Metode pembelajaran interaktif adalah teknik pembelajaran atau suatu cara yang dapat guru gunakan dalam menyampaikan materi, dengan melibatkan siswanya untuk terlibat aktif. Aktif dalam hal memberikan tanggapan terhadap materi yang guru berikan, forum ringan bersama teman kelas, dan mencari sumber referensi lain sebagai acuan belajar. Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.